Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesehatan, untuk semangat, untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami hari ini, sehingga kami boleh kembali berjumpa dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yakni resolusi. Dan kita akan bersama mendasarkan perenungan kita dari Yakobus 4 ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15 tertulis demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya ulangi sekali lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sampai 9 jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memasuki tahun yang baru, ada satu kata yang sering kita dengar, yakni resolusi. Saudara sekalian, kata ini sangat identik dengan tahun yang baru. Karena setiap tahun, orang-orang termasuk kita, menyusun sebuah daftar berisi komitmen, rencana, harapan, dan cita-cita yang ingin dicapai di tahun yang baru itu. Dan daftar itu dijadikan sebagai panduan dalam berkarya dan mengambil keputusan, sekaligus ketika kita mengakhiri tahun itu, kita menjadikan daftar itu sebagai bahan evaluasi. Kita punya banyak resolusi. Resolusi itu menyangkut banyak hal dalam hidup kita, termasuk juga bicara studi kita, bicara gaya hidup kita, bicara spiritualitas kita, bicara tentang finansial kita, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang membuat resolusi, tahun ini saya ingin hidup lebih sehat. Saya ingin menurunkan berat badan. Saya ingin bisa lebih rapi. Saya ingin pergi ke sana kemari. Saya ingin punya nilai target prestasi dalam studi. Saya ingin menabung dan lain sebagainya. Ada begitu banyak resolusi yang kita buat ketika kita memasuki tahun yang baru. Dan setiap resolusi tentunya disusun dengan sebuah harapan. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataan, ada banyak sekali resolusi yang berakhir sebagai sebuah resolusi. Karena resolusi yang dibuat tidak diterapkan dalam keseharian. Misalnya, ada yang mungkin punya resolusi ingin hidup lebih sehat. Tetapi dia tidak menjaga makanannya dengan baik dan mengkonsumsi makanan yang sehat, dan dia juga tidak berolahraga. Pada akhirnya resolusi yang dia buat berakhir sebagai sebuah resolusi karena tidak diterapkan dalam kehidupan. Tidak ada hasil yang diperoleh, tidak ada perubahan yang dapat diwujudkan. Resolusi itu berakhir sebagai sebuah resolusi. Di luar itu pula, seringkali resolusi kita justru kandas. Bahkan sebelum bulan Januari berakhir. Artinya kita bikin resolusi tetapi boro-boro dijalankan. Kita belum meninggalkan bulan Januari, resolusi itu sudah tidak mungkin diwujudkan. Karena itu seorang sahabat pernah berkata, resolusi saya tahun ini adalah menyelesaikan target yang terbengkalai tahun lalu, yang sudah saya targetkan sejak tahun sebelumnya. Ini perhatikan.
Target saya, resolusi tahun ini adalah menyelesaikan target yang tidak bisa saya wujudkan tahun yang lalu, yang saya sudah tetapkan sejak tahun sebelumnya. Artinya, resolusi itu adalah resolusi sahabat saya adalah mewujudkan resolusi tahun lalu yang tidak bisa wujud tahun lalu, tahun 2020, yang sudah saya tetapkan sejak tahun 2019. Jadi saya katakan resolusi itu akhirnya berakhir sebagai sebuah resolusi. Nah, kalau ditanya kenapa hal ini seperti ini bisa terjadi? Kenapa kita tidak bisa mewujudkan resolusi yang sudah kita buat? Tentu ada banyak alasan. Sebagai contoh kita pakai apa yang terjadi di tahun 2020. Ketika kita memasuki tahun 2020, ada banyak rencana yang kita susun. Ada daftar resolusi yang kita buat. Berkaitan studi kita, masa depan kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Tetapi semua menjadi berantakan ketika pandemi COVID terjadi. Pada akhirnya, resolusi yang kita buat berakhir sebagai sebuah resolusi. Dan bukan hanya pandemi, ada begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan resolusi kita tidak bisa terwujud. Alasan itu bisa datang dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Alasan itu bisa terjadi karena kita sengaja ataupun tidak disengaja. Namun, alih-alih menyalahkan siapapun atau menyalahkan apapun, saya justru ingin mengajak kita belajar dari apa yang terjadi di tahun 2020. Karena tahun 2020 memperhadapkan kita pada sebuah kenyataan bahwa, mengutip Yakobus 4 ayat yang ke-14, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pandemi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan kita. Kita tidak tahu ketika awal tahun kita tidak tahu apakah pandemi itu akan melanda Indonesia. Kita tidak tahu. Kita tidak punya kuasa atas hari depan kita. Dan justru pandemi yang terjadi tahun 2020 menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang fana, yang lemah, yang tidak berdaya. Karena itu kita tidak boleh menyusun resolusi, tapi jangan heran kalau resolusi itu pada akhirnya tidak terwujud. Kenapa? Karena ada banyak hal yang akhirnya melanda kehidupan kita yang kita alami yang menyebabkan kita tidak bisa mewujudkan resolusi yang kita buat. Karena itu Tuhan mendorong kita untuk bersikap rendah hati dan berkata seperti yang tertulis dalam Yakobus 4:15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat ini melukiskan kesadaran akan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan belajar untuk berkata jika Tuhan menghendakinya. Namun saudara, bukan berarti bahwa kita dilarang untuk membuat rencana. Kita perlu clear ini. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk membuat rencana. Sebaliknya, Tuhan mendorong kita untuk membuat rencana atas segala sesuatu. Karena membuat berbagai perencanaan untuk dilakukan di masa depan adalah sesuatu yang baik. Namun ayat ini mau mengingatkan kepada kita agar kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, kita tidak punya kuasa atas waktu yang akan datang. Hidup kita itu sama fananya dengan uap yang dapat hilang dalam sekejap. Sehingga ketika kita tidak melibatkan Tuhan, sebetulnya itu menunjukkan kesombongan diri kita. Karena kita merasa saya yang punya hari depan, saya tahu yang saya rancang itu yang terbaik. Dan semua itu pasti terwujud seperti yang saya rencanakan. Itu adalah ungkapan kesombongan. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan yang memegang kuasa atas hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita ini tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Hidup kita itu fana, kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mewujudkan rencana-rencana kita. Karena itu Yakobus mendorong kita untuk
memegang prinsip jika Tuhan menghendakinya. Artinya ketika kita menyusun rencana, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Termasuk juga menyerahkan kehidupan kita, tentunya dengan sebuah keyakinan bahwa kalau rencana yang kita susun sesuai dengan kehendak Tuhan, maka rencana itu pasti akan terwujud. Karena Tuhan pasti menolong kita untuk mewujudkannya. Tetapi kalau rencana kita berbeda dari rencana Tuhan, maka kita bersedia untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena kita percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Jadi ketika kita menyusun rencana, kita perlu berdoa. Menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Kalau Engkau menghendaki rencana itu terwujud, aku akan melangkah dalam rancangan-Mu. Biarlah itu terwujud. Tapi kalau Kau punya rencana yang lain, yang lebih baik untuk diriku, aku bersedia untuk tunduk dan berjalan dalam rancangan. Karena itu kita harus belajar untuk berkata jika Tuhan menghendakinya. Menyerahkan juga seluruh rencana kita dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik dalam seluruh aspek hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Nah, kini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah resolusi yang kita buat di tahun ini? Apakah kita sudah menyerahkan resolusi, harapan, rencana, cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan? Apakah kita menyadari ketidakmampuan keterbatasan kita? Kalau seorang menyadari ketidakmampuan keterbatasan, dia akan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita berdoa, berserah kepada Tuhan, Dia pasti akan menuntun langkah kita. Dan rancangannya adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, mari di tahun 2021 ini kita berjalan dalam rancangan Tuhan, bersama dengan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi yang terbatas, pribadi yang fana, pribadi yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, pribadi yang tidak berhak sombong, tetapi harus justru menyadari keterbatasan dan bersikap rendah hati. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami belajar ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kami belajar untuk berjalan menurut rancangan-Mu. Kami belajar untuk berserah kepada-Mu. Kami belajar untuk selalu meyakini bahwa Tuhan merancang segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Berkati Bapak Ibu Guru, berikan kesehatan, berikan sukacita. Biarlah berkat Allah selalu menyertai melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Guru. Berkati para siswa, Tuhan jaga lindungi segala rancangan ke depan, cita-cita mereka di depan, biar Tuhan yang berkati. Hamba-Mu percaya Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Sekolah Krista Mitra, berkati juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Inilah doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.